warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi guru hebat semua di Indonesia. Perkenalkan, nama saya Mimi Rina Ningsih. Saya mengajar di SMK Negeri 8 Pontianak. Saya mengajar di jurusan Teknik Konstruksi dan Perumahan. Kali ini saya akan berbagi praktek baik tentang Praktabelma. Praktek nyata belajar lebih bermakna untuk pembuatan lantai kerja gazebo di sekolah saya. Baiklah, selamat menyaksikan praktek baik yang telah saya buat. Terima kasih. Situasi yang membelakangi masalah adalah peserta didik kurang aktif berpartisipasi dalam pembelajaran, peserta didik mengalami kesulitan dalam memahami alur kerja konstruksi gedung, peserta didik masih kurang memahami cara membaca gambar kerja konstruksi, peserta didik kurang aktif mengeksplorasi proses konstruksi secara nyata, kemampuan kerjasama dalam kelompok masih belum merata, dan pelaksanaan praktek sering tidak berjalan efektif. Dalam menghadapi praktek baik ini, saya menemukan beberapa tantangan, antara lain masih kurangnya kesiapan siswa untuk memasuki dunia kerja, pengetahuan dasar yang masih kurang tentang pelaksanaan pekerjaan konstruksi di lapangan. Sebagian peserta didik juga masih kurang percaya diri untuk mengungkapkan pendapat dan mengambil peran dalam kelompok. Keterbatasan pengalaman praktik membuat peserta didik ragu dalam mengambil keputusan. Peserta didik masih kurang percaya diri dalam membuat laporan harian praktik karena belum terbiasa mendokumentasikan proses pekerjaan secara sistematis. Untuk menghadapi tantangan ini, saya melakukan beberapa aksi. Di antaranya, pertama, saya merancang modul ajar dengan model pembelajaran Project Based Learning. Yang kedua, saya memberikan visualisasi nyata dengan menayangkan video pelaksanaan pekerjaan lantai kerja. Tiga, saya memberikan pertanyaan pemantik untuk menggali pengetahuan awal dan proses berpikir kritis peserta didik tentang lantai kerja, komposisi campuran, dan pentingnya waktu pelaksanaan direncanakan terlebih dahulu sebelum memulai pekerjaan. Tempat yang saya ambil adalah dengan membimbing peserta didik menyusun rencana proyek secara kolaboratif, meliputi cara membaca gambar kerja, langkah-langkah pelaksanaan pekerjaan lapangan, persiapan alat dan bahan, pembagian tugas, serta jadwal pengerjaan. Dengan akurasi dan tanggung jawab kerja setiap kelompok, saya melakukan aksi dengan membimbing peserta didik membuat laporan harian dan dokumentasi pekerjaan. Akhir kegiatan, saya memberikan aksi untuk siswa melakukan presentasi hasil laporan pelaksanaan pekerjaan pembuatan lantai kerja agar nantinya mereka dapat menjelaskan apa yang telah mereka kerjakan di lapangan. Aksi yang telah saya lakukan, saya menyimpulkan beberapa refleksi, di antaranya yaitu 1. Melalui penerapan PJBL ini, saya menyadari bahwa ketika peserta didik diberi kesempatan untuk mengalami proses konstruksi secara nyata, mereka lebih mudah memahami konsep dan lebih bertanggung jawab atas pekerjaan mereka. Yang kedua, pembelajaran terasa lebih hidup karena peserta didik aktif berdiskusi, saling membantu, dan memecahkan tantangan di lapangan. Laporan harian yang mereka buat memperlihatkan peningkatan kemampuan dalam mendokumentasikan pekerjaan secara sistematis. Juga memberikan dampak pada pembelajaran, yaitu diantaranya adanya peningkatan pemahaman teknis peserta didik, meningkatnya keterampilan praktek konstruksi, perkembangan kemampuan kolaborasi, meningkatnya tanggung jawab dan disiplin kerja, meningkatnya keaktifan dan rasa percaya diri, dan adanya kesiapan untuk memasuki dunia kerja. Merefleksikan pembelajaran yang sudah saya lakukan, saya meminta umpan balik kepada beberapa rekan sejawat saya dan beberapa siswa yang terlibat dalam proses pembelajaran ini. Ini saya tampilkan dokumentasi berupa video pembelajaran di kelas. Semoga dokumentasi praktek baik dengan metode STAR ini dapat memberikan manfaat nyata, karena setiap tantangan adalah peluang untuk kita berkembang dan beraksi lebih baik lagi. Sampai bertemu di praktek baik selanjutnya. Terima kasih.